kelompok 4. Nama saya Dea. Saya Yuni. Saya Aurelia Skarini. Saya Fitri Anissa. Di sini kami akan menjelaskan pengertian budaya, satu nilai, kepercayaan, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang akan disampaikan. Budaya Indonesia dan Singapura memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dalam hal nilai, kepercayaan, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku. Berikut contoh. Yang pertama, nilai budaya. Di Indonesia, nilai-nilai seperti gotong royong, kerjasama, dan solidaritas sangat dijunjung tinggi. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di Singapura, nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan kesederhanaan juga sangat dihargai. Negara ini dikenal karena sistem hukum dan ketertiban yang ketat. Yang kedua, kepercayaan. Indonesia memiliki beragam kepercayaan dan agama dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kepercayaan agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Singapura juga memiliki beragam kepercayaan dan agama dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha, Kristen, dan Islam. Namun Singapura dikenal karena kebijakan multikulturalismenya yang kuat. Yang ketiga, pengetahuan. Di Indonesia, pengetahuan tentang tradisi dan budaya sangat penting. Masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang luas tentang adat dan istiadat dan tradisi leluhur. Di Singapura, pengetahuan tentang teknologi dan inovasi sangat dihargai. Negara ini dikenal karena kemajuan teknologi dan inovasinya dalam berbagai bidang. Yang keempat, moral. Di Indonesia, moralitas sangat terkait dengan nilai-nilai agama dan tradisi. Masyarakat Indonesia memiliki kode etik yang kuat dalam berinteraksi dengan orang lain. Di Singapura, moralitas juga sangat penting dengan penekanan pada nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Yang kelima, hukum. Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dengan pengaruh dari berbagai sumber, termasuk hukum adat dan hukum positif. Singapura dikenal dengan sistem hukumnya yang ketat dan efektif. Negara ini memiliki undang-undang yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten. Yang keenam, perilaku. Di Indonesia, perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Masyarakat Indonesia dikenal karena keramahan dan kemampuan beradaptasi. Di Singapura, perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai disiplin dan kerja keras. Masyarakat Singapura dikenal karena etos kerja yang kuat dan kemampuan mengelola waktu dengan efektif. Dalam keseluruhan, budaya Indonesia dan Singapura memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Indonesia dikenal karena kekayaan budaya dan tradisi, sedangkan Singapura dikenal karena kemajuan teknologi dan inovasi. Selamat pagi, Bu Dea. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Singapura. Selamat pagi Bu Yuni, saya senang sekali. Mari kita langsung membahas proposal kerjasama kita. Mohon maaf ibu-ibu sebelumnya, sebelum saya memulai, saya ingin memastikan bahwa kita memahami budaya masing-masing dalam bernegosiasi. Ibu Dea, apakah Anda bisa menjelaskan sedikit tentang budaya Singapura dalam bernegosiasi? Tentu, di Singapura kita sangat menghargai efisiensi dan ketepatan waktu. Kita juga cenderung menggunakan komunikasi langsung dan terbuka. Saya setuju dengan budaya, namun kita juga perlu memperhatikan hierarki dan struktur organisasi dalam bernegosiasi. Saya paham di Indonesia kita cenderung membangun hubungan pribadi sebelum melakukan bisnis. Kita juga menggunakan komunikasi dan tidak langsung agar menghindari konflik. Bagus sekali ibu-ibu, dengan memahami budaya masing-masing kita bisa menemukan titik temu. Ibu Dea, apakah Anda bisa menerima jika kita memulai dengan membangun hubungan pribadi sebelum membahas proposal? Tentu saya tidak masalah. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya sarankan kita juga memperhatikan detail dan spesifik dalam proposal kita, karena orang Singapura sangat menghargai ketepatan dan kejelasan. Saya setuju. Mari kita mulai dengan membahas proposal dan membangun hubungan pribadi secara kebersamaan. Saya juga akan memastikan bahwa proposal kita sudah detail dan spesifik.
Bagus sekali, dengan demikian kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan membangun hubungan yang baik antara Indonesia dengan Singapura. Kesimpulan dari dialog tersebut adalah dengan memahami dan menemukan titik temu antara budaya Indonesia dan Singapura, kita bisa melakukan kerjasama yang efektif dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya Aurel sebagai fasilitator komunikasi lintas budaya dan teman Saya Ica sebagai penasihat budaya Singapura membantu Yuni dan Dea memahami budaya masing-masing dan menemukan solusi yang tepat. Saya Yuni dari Indonesia. Saya Dea dari Singapura. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.